Pemirsa, para nasabah yang menjadi korban Koperasi Unit Desa KUD Trijaya, Desa Sraten, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, terus menanti kepastian pengembalian uang dari pengurus KUD Trijaya Sraten. Awal tahun 2018, para korban menyimpan atau menabung uangnya di KUD Trijaya Sraten. Namun demikian, ketika mereka mau menarik uang simpanannya, pihak KUD Trijaya Sraten menyampaikan tidak ada uang. Namun kemudian KUD Trijaya menjanjikan agar segera membayar dan mengembalikan uang para nasabahnya setelah menjual aset-asetnya. Akan tetapi, tak sedikit pun uang para nasabah segera dibayarkan atau dikembalikan hingga sampai saat ini. Sebanyak 5.200 lebih nasabah KUD Trijaya Sraten dengan kalkulasi uang nasabah yang tersimpan kurang lebihnya sebanyak 48 miliar. Masing-masing uang tersebut berasal dari uang pribadi atau uang rumah tangga, uang masjid, uang anak yatim, dan uang yayasan sekolah. Sampai saat ini pun uang tersebut belum saja kembali dan belum juga ada titik temu yang pasti dari adanya persoalan yang melibatkan banyak korban itu sendiri. Dalam kesempatan ini, korban KUD Trijaya Sraten kembali memperjuangkan hak-haknya untuk segera dikembalikan. Dengan didampingi tim kuasa hukum, Ormas Balawangi, Pembela Adat dan Budaya Banyuwangi, dan Formiga, Forum Media dan Lembaga Kabupaten Banyuwangi, berupaya dengan kompaknya untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang selama ini belum saja dikembalikan. Dalam kesempatan ini pun, Kombes Pol Arman Asmara Syarifudin tinjau lokasi di salah satu aset milik KUD Trijaya Sraten yang saat ini kondisinya sudah tutup dan bertemu dengan para korban nasabah KUD Trijaya Sraten dan juga didampingi oleh Ormas Balawangi dan Formiga, Forum Media dan Lembaga Banyuwangi. Salah satu korban nasabah KUD Trijaya Sraten, Siti Norkoyimah, berharap kepada Kapolresta Banyuwangi untuk turun tangan dan mengusut secara tuntas atas kasus yang terjadi di KUD Trijaya Sraten untuk mengembalikan hak-hak mereka, hasil jeripayah mereka yang selama ini belum saja dikembalikan dan tidak ada kejelasan yang pasti dari pihak KUD Trijaya Sraten. Kita minta bantuan kepada Kapolres untuk mengusut permasalahan ini karena mau tidak mau itu adalah hak kami, Pak. Kami mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Ternyata ketika kita mau membutuhkan tidak bisa keluar. Bahkan di situ saya juga memegang uang tabungan anak-anak TK, anak TPQ juga jamaah Yasin. Ketika kita ke sini, kita diberi janji hanya iya sampai kita habis waktu penantian kita karena ada waktu untuk membuka tabungan anak-anak itu kita tetap tidak diberi. 2018 kita pada bulan 5 itu kita mau ngambil untuk dibagi kepada anak-anak itu tidak bisa. Karena apa kita ambil? Karena uang tabungan itu untuk membayar ijazah, membayar buku dan seragam anak-anak. Tidak pernah merespon. Bahkan ketika saya kesini dengan komite saya, jawabannya hengono peces. Saya jawab gini, kalau jenengan hengono peces, kita yang dicari oleh wali murid. Bagaimana jawaban kita ke wali murid? Jadi mau tidak mau kita yang nemblongi, Pak. 16 juta, Pak. 16 juta untuk orang yang punya uang kan sedikit. Tapi bagi kami mengumpulkan uang sedikit-sedikit dari anak-anak itu adalah nominal yang sangat besar. Apalagi itu untuk lembaga. Sekitar 5.000-an nasabah. 5.000 nasabah. Ya. Yang saya ketahui semua wilayah Kecamatan Cluring, Pak. Tapi di luar wilayah Kecamatan Cluring juga banyak sekali. Harapan kami minta bantuan dari Bapak Kapolres untuk mengusut perkara ini hingga tuntas dan mengembalikan hak-hak kami untuk sesegera mungkin. Ketua Paguyuban Penabung KUD Trijaya Sraten, Lulu Ilmakmun, menyampaikan rasa terima kasihnya atas atensinya dari Kapolresta Banyuwangi yang sangat luar biasa atensinya dan secara langsung mendengar keluhan serta harapan dari korban penabung. Dirinya sangat berterima kasih kepada Kapolresta Banyuwangi karenanya dapat datang langsung ke lapangan atau di KUD Trijaya Sraten. Kami membuat paguyuban karena kami tidak tahan mendengar jeritan nasabah yang begitu nangis semua sama saya. Saya sebetulnya
nggak kepingin terlibat di sini, tapi terpaksa terlibat karena nggak tega melihat mereka nangis sama saya, minta tolong sama saya. Hanya saya mendirikan paguyuban untuk menolong mereka. Kita berjuang untuk mereka. Mulai awal sampai sekarang ini, alhamdulillah Pak Arman sebagai Kapolresta Banyuwangi sangat peduli sama kita. Terima kasih Pak Arman, terima kasih. Sangat dirugikan banget, sangat dirugikan karena kami selalu dijanjikan untuk dikeluarkan uangnya, tapi nyatanya nggak ada. Katanya menunggu jual aset. Padahal saya tahu aset ini ada, sebelum kita nabung itu ada. Berarti uang kita kemana? Uang anak yatim, uang masjid, uang sekolah, uang kuburan, uang tahlilan, semuanya ada di sini. Kolabnya udah jalan 2 tahun. 2 tahun gitu? Iya. Tapi sampai sekarang belum ada keputusan? Belum ada. Kuasa hukum paguyuban penabung KUD Trijaya Sraten Anang Suhendro menyampaikan secara langsung mendampingi para korban KUD Trijaya Sraten yang tergabung dalam paguyuban berjumlah 1.200 nasabah dengan jumlah nominal kerugian 30 miliar. Proses demi proses ia lakukan dengan menyampaikan laporan kepada Polresta Banyuwangi. Tidak butuh waktu lama, laporan tersebut mendapatkan respon dan kehadiran Kapolresta Banyuwangi tinjau langsung ke lokasi KUD Trijaya Sraten. Anang Suhendro menambahkan, selama ini belum ada penyelesaian. Diharapkan dari kehadiran Kapolresta ke lokasi, kedepannya permasalahan tersebut agar segera cepat terselesaikan. Di masyarakat itu tergabung dalam paguyuban kurang lebih ada 1.200, nah itu menguasakan. Nah, dari situ kita lihat dari 1.200 yang tergabung dalam paguyuban itu kurang lebih nominal kerugiannya ada 30 miliar. Nah, kemudian kita laporkan ke Polres. Nah, ini adalah bentuk dari respon atas laporan kami. Nah, terima kasih, kami sampaikan terima kasih kepada Polresta Banyuwangi yang dipimpin langsung oleh Pak Arman yang kemudian hari ini mau menyempatkan waktu untuk tinjau langsung terkait dengan lokasi permasalahan KUD Trijaya, karena yang selama ini masih belum ada penyelesaian. Alhamdulillah hari ini dipimpin langsung oleh Pak Kapolres, bisa tinjau lapangan dan mudah-mudahan ini akan segera selesai. Kita sudah laporan penipuan, penggelapan dalam jabatan dan terkait dengan undang-undang perbankan, pelanggaran terhadap undang-undang perbankan. Kalau kurang lebih, kalau dulu sudah pernah ada laporan kurang lebih 2 tahun yang lalu, dan kemudian kemarin baru kita laporan lagi kurang lebih 2 bulan yang lalu. Ya, kita percayakan proses penyelesaian perkara ini kepada Polresta Banyuwangi. Ya, diharapkan nanti dari kalau dari masyarakat kan menginginkan uangnya itu bisa kembali kan begitu. Diharapkan kalau misalkan memang ini uangnya dipakai atau bagaimana, atau ya itu bisa dikembalikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak ada yang dirugikan. Ketua Umum Balawangi Solehudin menyampaikan tidak lanjut atas koordinasi yang ia sampaikan, Kapolresta Banyuwangi menyempatkan diri untuk tinjau lokasi. Balawangi dan Formiga tergabung mendampingi nasabah KUD Trijaya untuk mencari keadilan hingga ke ranah hukum, agar nantinya hak-hak para nasabah segera dikembalikan. Ketua Formiga, Hijrotul Hadi menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolresta Banyuwangi sudah memberikan respon yang sangat baik atas aduan dan keluhan masyarakat dari adanya kasus yang didapati oleh KUD Trijaya Sraten. Dirinya berharap keadilan dapat berdiri tegak lurus dikarenakan menyangkut martabat dan keadilan para korban nasabah KUD Trijaya Sraten. Baik, sebenarnya bukan menghadirkan ya, mohon maaf teman-teman media semuanya, bahwasanya hari ini adalah kebetulan beliau ada di selatan, dan karena memang kemarin kami juga sempat koordinasi mengenai masalah KUD Trijaya, beliau menyempatkan diri, alhamdulillah beliau mau menyempatkan diri untuk tinjau lapangan. Jadi bukan undangan, bukan. Jadi mungkin satu tindak lanjut dari koordinasi yang kemarin. Jadi kami dari Balawangi dan juga ada Formiga, Forum Media dan Lembaga Banyuwangi itu memang saat ini mendampingi nasabah Trijaya untuk mencari keadilan ya, kurang lebihnya seperti itu. Mudah-mudahan dengan momen hari ini berkunjungnya Bapak Kapolresta ke TKP sini
memberikan satu semangat khusus dan juga semangat untuk masyarakat semuanya terutamanya ya, karena memang nasabahnya yang menjadi korban itu sekitar 5.000 lebih ya Pak ya, 5.000 lebih dengan nominal rupiah yang sebegitu banyak, kurang lebih sekitar 50 miliaran. Jadi kami Balawangi dan Formika akan terus mendampingi para nasabah untuk menuntut keadilan sampai ke ranah hukum tentunya, karena memang kami juga terjunkan tim lawyer untuk mendampingi nasabah. Pertama, saya ingin apresiasi kinerja kepolisian yang hari ini Kapolresta sudah tinjau lapangan terkait dengan aduan masyarakat, keluhan masyarakat terkait KUD Trijaya. Saya pikir 3K komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi itu hanya sekedar moto, tapi hari ini memang benar-benar terbukti bahwa komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi itu benar-benar diterapkan oleh Mapolresta Banyuwangi. Mungkin itu saja. Yang terpenting adalah apresiasi dari kami yang luar biasa terhadap Bapak Kapolresta Banyuwangi dan seluruh jajaran yang sudah atensi betul tentang kasus ini. Untuk saat ini sebenarnya sudah ditangani oleh tim kuasa hukum. Sedikit bocoran saja, kami sedang melaporkan undang-undang perbankan. Mungkin harapannya mudah-mudahan keadilan ini bisa berdiri tegak lurus. Sedangkan ini karena ini menyangkut harkat dan martabat, kebetulan juga menyangkut keadilan bagi masyarakat banyak, karena korbannya juga ratusan bahkan ribuan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.